Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sesi terakhir ini kita hadirkan sahabat saya ini, Pak Purwanto Kitung, SH, SE, MM, MPH, CLA. Wah, bukan main ini sekolahnya. Jadi ternyata Pak Purwanto Kitung ini lahir di Denpasar, setahu saya lahir di Jakarta. Beliau lahir tanggal 29 April tahun 1958. Kemudian agama Islam, menempuh pendidikan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jagakarsa tahun 2000. Kemudian juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan gelar SE tahun 1994. Ternyata beliau ini menjadi sarjana ekonomi dulu sebelum menjadi sarjana hukum. Kemudian selanjutnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI dengan mendapatkan gelar MM tahun 1989, kemudian kuliah lagi di Universitas Gajah Mada di MMR sebagai MPH tahun 2011. Kemudian mendapatkan sertifikat pendidikan auditor hukum CLE dari Asosiasi Auditor Hukum Indonesia atau ASAHI dan Jimli School of Law and Government tahun 2021. Pengalaman kerjanya tidak diragukan lagi, diantara bekerja di grup perusahaan Yan Darmadi selama 32 tahun, bukan main. Saya 32 tahun saya pensiun, tapi beliau masih berjalan terus ini. Kemudian dengan jabatan sebagai direktur, komisaris dan lain sebagainya. Di samping itu beliau juga sebagai dosen di beberapa sekolah tinggi selama 13 tahun. Kemudian yang terakhir, ini ditulis beliau mengajar di kampus bisnis Indonesia, Depok, sampai dengan tahun 2019. Nah yang seru adalah beliau sekarang sebagai advokat, penasihat hukum sejak tahun 2000 dan mengurusi berbagai kasus baik pidana maupun perdata. Termasuk di sini beliau menulis menjadi advokat seorang artis, jangan disebut namanya ya, seorang artis. Jadi seorang artis itu beliau yang menjadi advokat pada waktu perceraian beliau, perceraian si artis ini tadi. Kemudian beliau juga sebagai konsultan manajemen bisnis dan hukum rumah sakit sejak tahun 2004 dengan klien dari RS Dewi Sri Karawang, kemudian Geraha Juanda Bekasi, RS Budi Lestari Bekasi, RS Bakti Kartini Bekasi, RS Karya Husada Cengkareng, RS Geraha Asih Bali, kemudian Port Medica di Jakarta, Sumber Waras dan Aini di Jakarta. Itulah kurikulum vitae yang bukan main dari pembicara ketiga ini. Dan Pak Purwanto akan menyampaikan strategi upaya penyelesaian kasus hukum pidana dan perdata rumah sakit di pengadilan. Kalau tadi Pak Jajang lebih ke arah internal, meskipun tadi nuansanya juga ke arah eksternal juga, tetapi yang Pak Purwanto ini jelas-jelas karena beliau adalah konsultan hukum, dia seorang advokat, tentunya lebih banyak beracara di pengadilan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan Pak Purwanto, silahkan. Dan soalnya tolong panitia. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai apa yang tadi disampaikan oleh moderator Dr. Bambang. Jadi saya akan lebih banyak bercerita pengalaman saya sebagai advokat dan tentunya juga orang rumah sakit, karena banyak juga ngurusin rumah sakit tadi. Untuk pengetahuan teman-teman dan masyarakat rumah sakit ya, karena tadi apa yang disampaikan oleh pembicara kedua Pak Haji Jajang juga itu ada masalah teknis yang pidana. Dan nanti saya akan lebih banyak bercerita berbagai kemungkinan timbulnya sengketa hukum. Bukan hanya sekedar dengan dokter, dengan internal rumah sakit,
ya tenaga kesehatan, tapi mungkin lebih jauh lagi dengan pemilik rumah sakit, ya kan. Terus di luar sana ada masyarakat sekitar dan masyarakat lain yang semuanya adalah kepentingan di rumah sakit, stakeholder ya, begitu. Nah, perlu ketahui Bapak Ibu, untuk dunia lawyer ini sekarang booming, jadi banyak sekali tumbuh yang namanya organisasi advokat, puluhan dengan nama-nama yang aneh, dan advokatnya juga beribu tiap satu periode penyumpahan di pengadilan tinggi. Jadi bisa dibayangkan bertebaran begitu banyak advokat-advokat yang tidak mustahil sampailah dia di depan rumah sakit kita. Nah, jadi memang saya mau bercerita bagaimana nanti secara teknis, bahkan di lembaran terakhir saya kasih contoh bagaimana kalau kita dipanggil oleh polisi, formulir apa yang mesti kita terima, ya kan, tahapannya apa aja di sana. Juga saya bercerita nanti ada bagaimana pengalaman kita kalau sampai digugat di pengadilan, ya pengadilan negeri. Sedikit juga ada saya singgung tun nanti. Ya, lanjut. Ya, saya langsung kepada istilah yang kita ketahui untuk bagaimana kita nanti menghadapi masalahnya adalah apa itu konflik. Ya, konflik itu adalah saya langsung ya ini bahasa saya yang membuat simpel agar mudah-mudahan teman-teman bisa langsung mengerti situasi perbedaan kepentingan antara pasien, keluarga masyarakat dengan manajemen rumah sakit, dengan dokter, dengan tenaga kesehatan, dengan karyawan rumah sakit yang belum menjadi sengketa. Jadi masih unek-unek lah, masih nggak nyaman gitu, masih bisa dikomunikasikan. Tetapi kalau udah sampai ke level lebih tinggi yang disebut sengketa. Nah, jadi sengketa adalah peningkatan kondisi dari konflik karena merasa tidak puas, merasa ada keprihatinan, adanya kerugian, adanya ketidakadilan dari pasien, keluarga atau masyarakat yang mengarah kepada saling menuntut, ya membela diri masing-masing. Ya karena kalau ini udah saling menyerang ini, ya ke dalam sengketa medik, ke dalam sengketa administrasi, sengketa SDM, sengketa fasilitas, sengketa umum. Jadi kelompok ini berdasarkan pengalaman saya di beberapa rumah sakit tadi, yang saya sebagai konsultannya, saya juga mengidentifikasi yang itu memang semuanya merupakan masalah hukum yang dilakukan melalui non litigasi dan atau litigasi. Jadi ada juga sementara masih ada upaya perdamaian di luar pengadilan, tapi ada juga udah masuk pengadilan sana gugat ya untuk ganti rugi. Ya, next. Nah, jadi apa itu tadi konflik dengan sengketa? Jadi di sengketa yang warna hijau itu kita bagi kalau terjadinya di non litigasi dan litigasi. Jadi kalau non litigasi melalui perdamaian di luar pengadilan. Nah, itu tadi sudah banyak dibahas oleh pembicara 1 dan 2, ya, masalah etik, ya, yang non hukum tadi ada komite etik dan hukum, ya, internal rumah sakit, dan eksternal tentunya di luar rumah sakit lari ke MKEK untuk kode etik, MKDKI itu disiplin, dan M3EK untuk yang Kementerian Kesehatan. Kemudian yang untuk selain etik adalah mediasi dari pihak manajemen, yang tadi apa lebih rinci lagi dari Pak Haji Jajang itu. Nah, saya akan bahas fokus di litigasi, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bagaimana mesti kita pahamin ya permasalahan hukum rumah sakit ini yang masuk ke ranah hukum, baik pidana dan perdata. Pidana itu ada yang semuanya diatur dalam pasal-pasal KUHP dan ada yang di luar KUHP. Ya, jadi ada undang-undang khusus nanti yang bersangkut paut dengan kedokteran, kesehatan, rumah sakit. Sedangkan kalau perdata itu ada gugat-gugat di PN, ya Pengadilan Negeri dan TUN. Nah ini TUN ini jarang dikaji oleh beberapa teman-teman di dunia rumah sakit ini, karena TUN ini biasanya apabila kalau rumah sakitnya pemerintah atau FUD, di mana direkturnya itu mungkin digeser atau diberhentikan atau apa, sehingga dia akan bawa ke TUN untuk minta pembatalan ya putusan pejabat negara. Nah, jadi ini juga harus diketahui oleh manajemen rumah sakit, sama yang rumah sakit pemerintah atau FUD ya. Dan tadi kalau pengadilan negeri ada ya, nanti pasalnya 2 kalau nggak wan prestasi atau PMH perbuatan melawan hukum. Ya, terus lanjut.
Nah, ada pidana apa? Ada perdata. Pidana apa? Jadi saya buat simpel ya, adalah perbuatan kriminal, perorangan individu sifatnya, ya, yang diduga melanggar pasal-pasal di KUHP, ya, KUHP tahun 2018 itu dulu misalkan, dan atau non KUHP, pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang khusus yang diatur pada undang-undang kedokteran, itu ada pasalnya, ya, undang-undang tentang rumah sakit, undang-undang tentang kesehatan, dan lain-lain, undang-undang tentang perawatan dan sebagainya. Ya. Dan KUHP yang sekarang ini kan sudah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 oleh DPR RI untuk berlaku 3 tahun mendatang. Jadi yang sekarang ini kita masih pakai yang tahun 1918. Oke, itu pidana. Perdata adalah perbuatan melanggar hak keperdataan kepemilikan individu, kelompok atau institusi yang menimbulkan kerugian, sehingga pihak yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi sebagaimana yang diatur, ya, dalam Kitab Undang-Undang Perdata dengan menggugatnya pada pengadilan negeri, yaitu pasal 1243 untuk prestasi dan pasal 1365 untuk perbuatan menghukum atau pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara tadi yang di pengadilan itu. Ya, lanjut. Nah, ini bagan slide secara makro, ya, bisa lihat bagaimana kalau sudah masuk namanya ke ranah hukum. Nah, biasanya dimulai dengan adanya somasi atau prasomasi. Nah, jadi saya ada buat 3 dimensi waktu. Pertama adalah sebelum masuk ke persidangan atau ke polisi. Kemudian nanti keduanya itu adalah pada saat itu terjadi, dan ketiga pada saat selesai ada putusan. Nah, sekarang yang dimaksud masih tahap somasi itu apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Nah, di situ harusnya melakukan review dokumen hukum, review dokumen medis, analisis posisi hukum, pilihan yang efektif dan efisien. Ini apa nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Kemudian yang pada saat terjadi, kalau sudah ada panggilan polisi atau sudah ada saat gugatan di pengadilan, adalah tunjuk juru bicara, ya. Kemudian siapkan saksi fakta, siapkan saksi ahli, susun asli dan kopi dokumen, bentuk tim hukum dari bagian hukum rumah sakit atau gabung dengan komite etik hukum dan lawyer advokat, ya. Setelahnya ada lawyer, advokat, ada pengacara, ya, satu-satuan. Kemudian cermati tahapan proses berikutnya, dipantau. Nah, sedangkan yang dimensi ketiga adalah setelah adanya putusan, apakah di manajemen mempertimbangkan untuk banding, kalau kalah, nah, lantas juga atau menerima atau melaksanakan putusan itu. Dan setelah itu selesai, tentunya dibuat dokumen permanen. Ya, lanjut. Nah, tadi ada disebutkan review dokumen hukum. Apa itu? Nah, di rumah sakit itu harus melihat bagaimana akte pendirian, ya, perubahan kepengurusan. Kalau yayasan itu kan ada pembina, pengurus, pengawas. Kalau PT itu ada RUPS, direksi, perusahaan. Kenapa? Tadi di awal saya bilang ada kemungkinan sengketa hukum dengan pemilik. Ya, pemilik kalau mungkin kepala rumah sakitnya itu direkturnya diangkat oleh pemilik pemegang saham, ya kan bisa aja terjadi ketidaknyamanan, ya. Nah, ini bisa jadi akan terjadi konflik nanti dan sengketa hukum, ya, sampai ke pengadilan nanti ini. Jadi tolong dilihat oleh manajemen bagaimana tuh akte perubahannya sudah belum, karena kita kan mau ibaratnya mau perang nih, pelor-pelor kita mesti kita periksa semuanya, senjata kita bisa bunyi atau tidak. Nah, ini pelor-pelornya, ya. Ini untuk dokumen non hukum. Terus kedua, mengenai peraturan perusahaan, PP, kesepakatan kerja ini, kalau kita konflik dengan karyawan, ya, karena dia akan masuk nanti gugatan ke PHI, ya, hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial. Jadi ini harus dilihat. Kemudian kalau hospital by laws, medical staff, nah ini yang dengan dunianya bidang medis nih. Nanti ada juga harus dilihat gimana suatu keputusan, ya, SK pengangkatan dan pemberhentian, ya. Ini karena non medis dari direksi ke semuanya. Kita standar operating prosedur, ya, di non medis tuh bagaimana, semua ada, semuanya sudah sah gimana. Terus non rapat, ya, yang membahas apapun di situ harus ada disusun dengan rapi, didokumentasikan atas perjanjian kerja dengan karyawan, dengan tenaga kesehatan,
Kalau kerja dengan medis nanti slide berikutnya. Kemudian izin-izin rumah sakit. Izin rumah sakit kalau nggak salah 39-an izin itu kan direview dilihat ya, apa sudah masih berlaku atau bagaimana apa gitu loh. Terus izin tenaga kerjaan ya, penggunaan kerja itu mesti izin, lembutnya bagaimana juga, data relevan yang terkait. Nah, untuk apa ini? Adalah untuk memastikan masih berlaku nggak itu dokumen, sudah diperpanjang belum, benar nggak prosesnya, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang nggak. Oke, lanjut. Nah, sekarang review dokumen medis ya. Seperti tadi kita lihat perjanjian dengan dokter gigi. Jadi saya nyebut dokter otomatis dengan dokter gigi ya. Ada juga kan yang kontrak ya, itu juga mesti kita lihat perjanjiannya tuh. Terus bagaimana dengan STR, SIP ya, informed consent ya, jadi persetujuan tindakan dokter, rekam medik yang direview, dilihat SOP tindakan medis. Kemudian suatu keputusan tugas dari direktur rumah sakit atas kewenangan yang diberikan kepada dokter atau gigi. Ya, standar pelayanan profesi dan etika profesi, kemudian asuransi profesinya bagaimana? Apa sudah diperpanjang atau batas plafon untuk bisa di covernya bagaimana? Ya, lanjut. Nah, tadi ada disebutkan analisa posisi hukum itu apa sih? Nah, di sini adalah bahwa kasus dianalisa yang berdampak kerugian material namanya. Ringan, apakah sedang, apakah berat, artinya ini dampak pengaruh. Nah, ini sih bisa selesai nih ya, nggak lanjut dengan pengadilan nih, ringan. Oh, sedang nih karena sudah banyak media yang mengekspos, agak setengah gaduh. Nah, berat sudah masuk ke ranah pidana dan perdata gitu. Nah, kemudian ada yang harus perhatikan juga, pilihan yang efektif dan efisien oleh manajemen. Apa? Mempertimbangkan dampak negatif kalau ini berlanjut, bagaimana dengan dokter, dengan nakes, dengan karyawan rumah sakit. Dan tentunya juga harus tersedianya dana mediasi untuk win-win solution. Jadi kalau bisa diselesaikan non litigasi secara mediasi, perdamaian, ya memang tadi seperti Pak Hadi Jajang juga ada dana. Ini bagaimana di manajemen ya, seberapa besar yang disiapkan, tentunya nanti di tim hukum itu yang bisa menindaklanjuti. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, sekarang apabila terjadi, nah tadi kan baru ada somasi itu apa ya. Nah sekarang kalau sudah terjadi ada panggilan polisi, ada gugatan perdata. Nah tadi saya bilang tunjuk juru bicara. Jangan semua orang bisa ngomong, masa berwenang, ditunjuk satu orang, PIC, yang ditugaskan sebagai juru bicara. Jadi ada apa-apa media datang, orang nanya, bagaimana perkembangan kasus ini? Ya itu dia, bapak itu dia atau mbak itu yang jawab. Jadi bisa tergantung dengan bentuk struktur organisasinya. Ada dari bagian hukum, atau humas, atau marketing, atau umum, dan bisa dari anggota komite etik dan hukum rumah sakit. Jadi terserah manajemen mau nunjuk siapa, harus ada. Ya. Kalau enggak semua simpang siur nanti. Pada ngomong yang saya tahu, tapi apalagi tuh yang komplain keluarganya, nanti bisa kacau balau, panjang ekornya. Baik, terus siapkan saksi fakta. Dipilih 2 orang saksi dari manajemen yang mengetahui, melihat peristiwa terjadi di rumah sakit pada bidang kerjanya. Jadi kita mesti siapkan nanti yang tahu persis kejadiannya gimana secara kronologis ya. Nah itu nanti bisa kita hadirkan. Ya. Nah, kemudian ada siapkan saksi ahli. Ini penting selalu sekarang dalam perkembangannya, mau pidana perdata diperlukan saksi ahli. Bisa 1 atau 2, ya kan, untuk memberikan pendapatnya di persidangan. Jadi dia nanti hadir pada saat di persidangan, tahapan saksi ya dari pihak rumah sakit. Oke, lanjut. Nah tadi saya bilang bentuk tim hukum. Nah ini tim yang siap tempur ini, ya, pasukan perang ini. Nah itu bagian hukum rumah sakit, komite etik dan hukum, lawyer atau advokat, ya kan. Tinggal kalau udah masuk ke ranah pidana, ya, ataupun perdata itu mesti lawyer, bapak ibu. Kecuali yang rumah sakit pemerintah bisa dia tugaskan ke bagian hukum ya dengan surat kuasa. Jadi di sini dibuatkan ya pada pidana nih, buatkan surat kuasa khusus, kita sebut biasanya SKK. Kepada bagian hukum untuk SUD atau pemerintah, atau kepada
advokat maksudnya, lawyer ya. Kemudian advokat itu akan melakukan pendampingan saat di penyidik polisi. Nah, itu biasanya kalau kita pertama terima surat dari polisi, namanya itu surat undangan klarifikasi. Karena polisi itu masih dalam tahap penyelidikan, ya. Dia manggilin semuanya, minta data apa semuanya, klarifikasi dulu dia. Nah, kita juga nggak usah kaget, tenang dulu nih. Malah banyak lawyer nyarankan nggak perlu hadir juga nggak apa-apa, masih klarifikasi nggak ada syarat hukum. Tetapi pada saat tahap kedua, lanjutan, kalau sudah masuk ke sidik, penyidikan, ya, surat panggilan saksi, namanya surat panggilan. Kalau tadi surat undangan klarifikasi, jadi surat panggilan kalau nggak datang, itu ada sanksi, ya. Kalau nggak datang sampai 3 kali, 2 kali aja udah jemput tuh. Nah, jadi saya kasih contoh ini, suratnya bentuknya bagaimana di halaman, nanti ada halaman terakhir, ya. Oke, terus ini tahap ya, tahap di jaksa penuntut umum JPU. Jadi kalau nanti mau masuk pengadilan melalui kejaksaan dulu itu. Nah, itu juga lawyer akan aktif memantau bagaimana apakah sudah P21 atau masih P19 gitu. Kalau sudah siap masuk ke kejaksaan, nanti ada tahap 1, tahap 2 penyerahan barang bukti dan orangnya gitu. Kemudian tahap persidangan, ya. Nah, itu di pengadilan negeri selalu tuh sebagai pembela si lawyer, ya. Kecuali tadi yang masalah tata usaha negara, ya, itu di pengadilan tun. Itu yang pidana. Sekarang yang perdata, ya, tetap sama dibuatkan SKK, surat kuasa khusus untuk beracara pada pengadilan negeri yang mewakili semua tahapan persidangan. Jadi lawyer sudah, ya, manajemen udah tinggal nunggu laporan aja. Si lawyer akan buat laporan 1, laporan 2, laporan 3, dan seterusnya pada tahapan yang dia ikutin. Nah, tentunya dia setelah adanya relas panggilan sidang, maka rumah sakit sebagai tergugat, ya, pihak penggugatnya adalah dari sisi pasien, keluarga, atau masyarakat lainnya. Gitu. Jadi kita adalah pihak yang tergugat. Nah, itu adalah nanti setelah ada relas panggilan sidang kapan, ya biarlah si lawyer yang jalankan. Kemudian nanti berikutnya ada membuat jawaban. Karena kalau gugat ada suratnya, nanti kita menjawab tentunya setelah mediasi gagal. Karena dalam kebiasaan itu, ya, pada saat sidang pertama, majelis hakim selalu menyarankan untuk mediasi. Nah, dikasih waktu maksimal bisa 40 hari. Nah, kalau dia gagal, baru berikutnya sidang kedua kita memberikan jawaban lawyernya. Kemudian berlanjut pihak penggugat dengan replik, ya, dari jawaban kita dia tangkis lagi replik, dan kita tangkis lagi duplik. Ya kan, replik dia, duplik kita. Kemudian nanti ada pembuktian surat, ya, dari surat-suratnya. Tadi surat-surat tadi itu surat pengangkatan, SOP, apa itu semuanya siap-siap itu. Nah, di sini bisa jadikan alat bukti, ya, baik penggugat maupun tergugat. Nah, terus ada saksi, saksi tadi yang saksi fakta tuh, atau saksi ahli. Di sini masuknya tahapannya. Nah, setelah itu baru ada kesimpulan, ya kan, dari penggugat dan tergugat, dan terakhir putusan dari majelis hakim. Kita lihat putusannya nih kalau di perdata, di ganti rugi berapa akhirnya. Sebab ada ganti rugi nyata, ya, hitungannya, rinciannya, buktinya nanti ada imaterial berapa. Ya, biasanya kalau lawyer memang ngomongnya miliar-miliar tuntutannya, tapi biasanya majelis bisa mempertimbangkan secara nyata yang nyata-nyata rugi. Ya kan? Nah, dalam banyak hal imaterial itu diabaikan oleh majelis. Tapi lawyer mengusulkan aja dia. Begitu. Ya, lanjut. Nah, ini dalam laporan polisi, ya. Jadi ada pasal-pasal yang saya bilang ada di KUHP, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nih. Ya, saya nggak ulas. Ya, lanjut. Nah, kalau pasal-pasal berdata itu hanya 2. Wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi pasal tadi 1, 2, 4, 3, ya, kalau yang PMH itu 1, 3, 6, 5. Nah, tadi ada kriteria atau ini apa namanya unsurnya nih, ya. Saya nggak bacakan. Lanjut. Nah, jadi sengketa hukum dari pengalaman saya melihat bahwa manajemen rumah sakit ini akan menjadi bumper, ya kan,
dari semua masalah hukum yang ada di dalam rumah sakit. Secara internal, ya, tadi dengan dokter, ya, bisa juga dengan nakes, ya, kemudian bisa juga dengan pemilik. Ya, kalau pemilik BUMD apa bupati, ya kan, nah, wali kota misalnya, bisa aja akhirnya dia selalu dipecat. Waduh, melawan tuh ditun tadi itu. Nah, kemudian dengan karyawan, ya kan, karena skor, karena mungkin macam-macam apa pelanggaran, akhirnya sampai ke pengadilan hubungan industrial Pancasila PHI namanya, beda ya, pengadilannya itu khusus dia. Nah, ini internal manajemen harus memahami nih, ada apa titik-titik kritis yang bisa api dalam sekam. Jadi kita bukan berbicara aja malpraktek atau lalainya dokter, tapi ternyata ya, secara internal kita bisa lihat, termasuk bos kita, pemilik rumah sakit juga bisa jadi bersengketa dengan kita manajemen. Nah, kalau yang eksternal itu bisa dengan supplier, ya kan, dengan vendor, kemudian dengan pasien keluarga yang utama langsung tuh ya, integral tuh hubungannya dengan masyarakat bisa sekitar. Sekitar itu karena masalah perparkiran, masalah apa, gangguan keamanan, masalah limbah, gitu. Kemudian juga bisa bersengketa pun dengan perbankan, ya. Macet kredit apa semuanya. Demikian juga pajak, kurang bayar pajak atau apa. Nah, internal eksternal ini tolong di manajemen rumah sakit itu harus bisa senantiasa ya, dikaji, dipersiapkan semuanya. Ya, lanjut. Nah, kesimpulannya ya dari tema saya, strategi untuk menyelesaikan kasus hukum di rumah sakit secara pidana berdasarkan pengadilan. Satu, pahami masalah hukum sebagai satu kesatuan organisasi rumah sakit, baik yang non-struktural, yaitu dalam ini komite etik dan hukum, maupun struktural, bagian hukum atau istilah lainnya. Kemudian sengketa di rumah sakit ternyata ya tidak saja menyangkut etik atau perilaku dari profesi yang ada, tetapi juga non-etik hukum, melibatkan non-profesi seperti dengan pemilik rumah sakit, dengan pasien, keluarga, masyarakat sekitar, dan lainnya. Sehingga penyelesaiannya harus dipandang secara komprehensif. Karena satu persoalan selesai bukan berarti tuntas, nanti ada lagi, ada apa, itu semuanya harus dikaji, dipersiapkan. Kemudian ketiga, cek, recheck, dan final check. Dokumen hukum dan dokumen medis tadi yang saya jelaskan itu, di-update terus, dipantau terus, senantiasa untuk memperkuat dalam menghadapi laporan polisi dan atau gugatan perdata. Sehingga tadi apa yang diceritakan oleh Pak Adi Jajang, ini bisa dijadikan dokumen untuk dibilang saran-saran tadi. Kemudian maksimalkan penyelesaian secara non-litigasi, perdamaian di luar pengadilan, ya, dengan mediasi menjadi prioritas. Walaupun kita juga tahu di pidana juga bisa dengan obstruction justice ini kan, bahwa bisa dilakukan perdamaian dengan mencabutnya pelapor. Kemudian perdata juga ada mediasi, bisa juga damai. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah tadi, yang pidana dan perdata, begitu banyak energi yang kita keluarkan, sehingga kalau bisa secara mediasi, ya kan, kekeluargaan, nah itu lebih baik. Jadi utamakan. Nah, dalam pengalaman saya, untuk mediasi ini kadang-kadang ada titik kritis yang lupa di manajemen. Saya pernah satu kali ya sebagai pihak pasien, ya, pasien keluarga melakukan somasi. Hanya melakukan somasi, yang ketemu dengan saya sebagai advokat, begitu banyak orang-orang rumah sakit, mungkin ada komite etik, ada ahli ini, ada bagian ini, ada macam, ada kali 15 orang ngadepin saya, ya kan, dengan kita ada dari pihak keluarga. Nah, itu seorang lawyer kalau melihat begitu, jadi wah, nggak takut, nggak gentar, ini gua bisa panjangin nih, ya. Jadi ada pengalaman ini kalau menurut saya ya perlu direview lagi, sebisanya nggak usah banyak-banyak itu ngadepin pihak luar, cukup sama komandannya, ya kan, dengan mungkin tadi juru bicara atau 2 orang cukup, sehingga kita lawyer yang dari luar tadi ya datang, kita bisa ngobrol. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman yang begitu banyak dari pihak manajemen, itu ngomong tuh bertahan dan membela diri tadi kan, sebagai konsep saya bilang. Nah itu sebaiknya, karena saya juga pernah ngadapin yang cuma 1 orang dari pihak rumah sakit, langsung lemah kita.
ya kan, ya udah dah, ya kan, malah kita bantuin ke si pasien, ngasih tahu, ya udahlah begini aja, ya kan, kita sadarin dia, ya, dia jadi kita bisa meredam gitu loh, nggak emosional. Jadi situasi seperti itu kalau bisa diperhatikan oleh manajemen. Kemudian 5, mencegah lebih baik daripada mengatasi masalah hukum setelah terjadi secara non litigasi ataupun litigasi. Diperlukan adanya pihak eksternal rumah sakit yang independen, seperti konsultan hukum yang aktif, ya kan, memberikan konseling, advokasi, bahkan audit hukum. Karena banyak juga rumah sakit swasta khususnya, itu kalau pakai lawyer kalau udah terjadi sengketa, kalau masih mereview dokumen, konseling, ya cukup marketing. Padahal marketing bukan bagian hukum untuk ngerti pasal-pasal gitu loh. Sebaiknya ya di hire, ya kan, dikontrak untuk mereview tadi dokumen hukum dan dokumen medis gitu ya. Oke, lanjut. Ya, mohon izin Pak Pur, waktu 2 menit lagi. Ya, jadi saya ada kasih contoh ya, itu bagaimana kalau polisi memanggil kita, masih klarifikasi. Bahkan saya tadi ada contoh kalau kita membuat SKPT di polisi. Lanjut. Nah, itu tadi namanya undangan klarifikasi ya, masih dalam tahap klarifikasi. Boleh hadir, boleh nggak, lebih baiknya kita kooperatif aja. Ya, terus. Nah, kalau udah sidik ini jangan main-main. Kita nggak datang bisa dijemput oleh polisi, ya kan? Kata-katanya panggilan, surat panggilan, pro justistia di sini bunyinya. Oke, lanjut. Nah, ini saya kasih contoh ya dari internet sumbernya atau apa, bagaimana sengketa non medis, masalah fasilitas ya di sana, masalah lab. Ya, lanjut. Nah, kemudian masalah umum. Tadi masalah perparkiran ya, lanjut. Ya, ini ada masalah perawatan pasien ya. Ini administrasi ya, tagihan-tagihan, penginapan, biaya pengobatan. Itu bisa panjang juga tuh kalau ada dilihat rincian kok nggak ada nih sebenarnya, kami nggak merasakan, kami nggak mendapatkan pelayanan itu, bisa panjang gitu ya. Terus, lanjut. Ya, demikianlah Bapak Ibu masyarakat rumah sakit, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, share saya pengalaman, karena pasti Bapak Ibu semua sudah cukup lah tahu itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.